di sebuah desa pesisir kecil di utara Sulawesi, tinggal seorang remaja bernama Ilham, 17 tahun. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya, seorang nelayan tangguh, meninggal 6 tahun lalu saat melaut di tengah badai besar. Sejak hari itu, keluarga kecil itu kehilangan sosok penopang utama. Ibunya, Bu Sari, harus berjuang sendirian mengurus Ilham dan adik perempuannya, Rani, yang saat itu baru berusia 8 tahun. Sejak kepergian sang ayah, rumah mereka yang sederhana di pinggir pantai terasa sepi. Tapi Ilham tahu ia tak boleh larut dalam kesedihan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ilham sudah bersiap. Ia ikut para nelayan tua di kampungnya melaut. Meski perahunya kecil dan tenaganya terbatas, saat teman-teman sebayanya berangkat sekolah atau bermain bola di lapangan, Ilham justru memegang jaring dan dayung, menantang ombak demi sesuap nasi. Bukan karena ia tidak ingin sekolah, tapi karena ia tahu ibu dan adiknya butuh makan. Kadang hasil tangkapan tak seberapa, hanya beberapa ekor ikan kecil yang dijual ke pasar. Namun Ilham tidak pernah mengeluh. Ia menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang dari hasil melaut. Malam hari, setelah selesai menjemur jala, ia duduk di depan rumah, menghitung uang logamnya yang disimpan di kaleng biskuit bekas. Suatu hari nanti, aku bakal bikin warung buat ibu. Biar ibu nggak perlu kerja berat lagi, katanya dalam hati. Ibunya sering menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ilham, kamu masih muda. Harusnya kamu sekolah, nak. Tapi Ilham hanya tersenyum. Nanti, Bu, kalau Rani sudah bisa sekolah tinggi, aku pasti lanjut lagi. Sekarang biar aku bantu dulu. Tahun demi tahun berlalu, Ilham semakin mahir melaut. Ia mulai dipercaya para nelayan senior untuk ikut dalam kapal besar. Pendapatannya meningkat, dan tabungannya pun perlahan bertambah. Tak jarang ia menolak ajakan teman-temannya untuk bersenang-senang. Ia tahu, uang itu bukan miliknya sendiri, tapi masa depan keluarganya. Sampai suatu sore, setelah 6 tahun bekerja tanpa henti, Ilham akhirnya mewujudkan impiannya. Ia membawa ibunya ke sebidang tanah kecil di dekat jalan utama desa. Bu, di sini nanti kita buka warung sembako. Aku udah beli sebagian barangnya. Bu Sari menutup mulutnya, air mata jatuh di pipinya. Ilham, ini semua kamu yang siapkan. Ilham mengangguk, menatap ibunya dengan bangga. Ini buat ibu, biar ibu bisa dagang, nggak perlu kerja di pantai lagi. Warung kecil itu berdiri sederhana tapi hangat. Dindingnya dari papan kayu, tapi di dalamnya ada doa dan cinta yang besar. Warga kampung mulai datang berbelanja dari garam, beras, minyak, hingga ikan asin. Warung Sari Laut menjadi sumber kebahagiaan baru bagi keluarga itu. Rani, adiknya, kini bisa fokus belajar tanpa harus memikirkan biaya. Ia tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh semangat, terinspirasi oleh pengorbanan kakaknya. Setelah lulus SMA, Rani melanjutkan pendidikan kebidanan dengan beasiswa desa. 3 tahun kemudian, ia kembali bukan lagi sebagai anak nelayan miskin, tapi sebagai bidan desa pertama di kampungnya. Hari itu, saat Rani memakaikan jas putih kebidanan untuk pertama kalinya, Ilham berdiri di belakang dengan mata berkaca-kaca. Ilham, kata ibunya pelan, ayahmu pasti bangga lihat kamu sekarang. Ilham menatap laut lepas tempat terakhir ayahnya berpulang. Ayah nggak pergi sia-sia. Bu, aku janji, aku bakal terus jaga keluarga ini. Kini, di usia muda, Ilham telah menjadi simbol harapan di kampungnya. Anak-anak nelayan lain menatapnya dengan kagum. Ia sering berkata kepada mereka, laut ini keras, tapi kalau kamu sabar dan jujur, laut juga akan memberi jalan. Jangan pernah malu jadi anak nelayan, karena dari laut juga kita belajar arti perjuangan. Warung sembako itu kini berkembang menjadi toko kecil. Rani menolong banyak ibu hamil di desa, dan Bu Sari menikmati masa tuanya dengan damai. Di malam yang tenang, Ilham masih sering duduk di tepi pantai, memandangi laut bergelombang di bawah cahaya bulan. Ombak itu sama seperti hidup, kadang tenang, kadang menghantam. Tapi bagi Ilham, selama ia berani mendayung, tidak ada badai yang tak bisa dilewati. Musim kemarau tahun itu, kampung nelayan tempat Ilham tinggal tampak lebih hidup dari biasanya. Di tepi pantai, sekelompok mahasiswa datang melaksanakan KKN kuliah kerja nyata. Mereka membantu warga membuat tempat sampah, menanam mangrove, dan mengajar anak-anak kecil membaca di balai desa. Ilham yang baru saja selesai menurunkan jaring ikan, melihat salah satu dari mereka, Karina, gadis berkerudung dengan senyum yang menenangkan. Ia sedang membantu seorang nenek membersihkan sampah di pinggir pantai. Awalnya,
Ilham hanya menyapa singkat. Namun lama-kelamaan, mereka sering bertemu. Kadang Karina membeli ikan untuk kelompoknya. Kadang mereka mengobrol tentang laut, tentang keluarga, tentang mimpi. Mas Ilham gak pernah kepikiran kuliah? Tanya Karina suatu sore saat matahari tenggelam. Ilham tersenyum kecil. Kepikiran sih, tapi laut sudah keburu manggil duluan. Karina tertawa pelan. Tapi Mas Ilham itu pinter loh. Kalau lihat caranya ngatur keuangan dan bantu warga sini, mereka menjadi semakin dekat. Bukan karena Ilham memaksa, tapi karena keduanya saling memahami kesederhanaan satu sama lain. Ilham kagum pada Karina yang rendah hati meski kuliah di kota besar. Sementara Karina kagum pada Ilham yang punya tanggung jawab besar meski masih muda. 3 bulan berlalu cepat. Hari perpisahan KKN tiba. Karina dan teman-temannya harus kembali ke universitas. Ilham menatap perahu kecilnya yang kini menjadi saksi banyak percakapan mereka. Karina menatap Ilham, matanya berkaca-kaca. Mas Ilham, nanti kalau saya sudah lulus, saya mau balik ke sini lagi. Ilham hanya bisa tersenyum. Kalau laut ini masih tenang, aku pasti nunggu. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, Karina menepati janjinya. Ia kembali ke kampung itu, bukan lagi sebagai mahasiswa, melainkan sebagai relawan kesehatan desa. Kali ini, ia membawa kabar yang menenangkan. Ia telah lulus dan ingin menetap di kampung itu, membantu masyarakat pesisir yang sering kekurangan fasilitas medis. Ilham pun tak kuasa menahan perasaannya. Dengan restu ibunya dan adiknya, ia melamar Karina dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah di mushola kecil, dihiasi bunga laut dan lentera bambu. Karina mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Ilham memakai kemeja putih dan sarung biru tua, pakaian yang dulu sering ia kenakan saat melaut bersama almarhum ayahnya. Saat ijab kabul diucapkan, air mata haru menetes di pipi ibunya. "Iya, nak, akhirnya kamu bahagia juga," bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, Ilham dan Karina hidup di rumah kecil di tepi laut, tak jauh dari rumah ibunya. Pagi hari, Ilham tetap melaut. Sore harinya, ia membantu Karina di pos kesehatan desa. Kadang mereka makan malam di tepi pantai, menikmati ikan bakar hasil tangkapan Ilham sambil bercerita tentang masa depan. Beberapa tahun kemudian, usaha warung sembako ibunya makin maju. Adiknya, Rani, kini resmi menjadi bidan desa, bekerja bersama Karina membantu persalinan warga. Suatu sore, saat matahari tenggelam dengan warna jingga keemasan, Ilham memandangi laut yang tenang dan berkata pelan kepada istrinya, "Dulu laut ini ambil ayahku, tapi sekarang, laut ini juga yang kasih aku kamu, Karina." Karina menggenggam tangannya erat. "Berarti laut ini gak pernah jahat, Mas, dia cuma menguji siapa yang bisa tetap percaya pada harapan." Mereka tersenyum, menatap ombak yang bergulung pelan membawa kenangan, cinta, dan rasa syukur yang tak pernah surut. Kini, Ilham dikenal bukan hanya sebagai nelayan muda yang gigih, tapi juga contoh inspiratif bagi anak-anak desa pesisir. Ia sering berkata kepada mereka, "Jangan malu jadi anak nelayan. Laut itu luas seperti rezeki dan mimpi kita." Dan setiap kali malam datang, Ilham duduk di tepi pantai bersama Karina dan ibunya, memandangi bintang-bintang. Di antara suara ombak, ia berbisik pelan, "Pak, lihatlah dari sana. Anakmu sudah bisa bikin keluarga ini tersenyum lagi."